warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita masih di tematik tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Sekarang teman-teman siapkan dulu ya buku tematik tema 2 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Teman-teman, hari ini Miss akan membacakan sebuah dialog antara Benny, ayah Benny, dan ibu Benny. Kita simak ya bersama-sama. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny bertanya lagi, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang sering tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Tapi bagaimana caranya? Ayah Benny, ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Lalu, Ibu Benny menjelaskan, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Lalu Benny bertanya, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Dan ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita bisa memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak boleh menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, itu dia teman-teman, dialog antara Benny, ayah Benny, dan ibu Benny. Setelah teman-teman mendengarkan dialog antara Benny, ayah Benny, dan ibu Benny tentang cara berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Sekarang, tugasnya teman-teman langsung mengerjakan latihannya halaman 15 ya. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang Miss akan membacakan sebuah teks untuk teman-teman.
Di samping rumah Dayu, banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Dan jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat juga mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tomat. Nah, teman-teman bisa dicoba sambil mempraktikkannya ya. Karena setelah ini teman-teman yang akan bergantian mempraktikkannya. Oke, kita bernyanyi bersama-sama yuk. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Nah, bagaimana teman-teman? Lagu tomat? Mudah bukan? Itu tadi Miss sudah berikan contoh ketika menyanyikan lagu tomat. Setelah ini, Miss akan memberikan instrumen musik kepada teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung menyanyikannya dengan iringan instrumen yang telah Miss berikan. Teman-teman bisa mempraktikkannya dalam bentuk video seperti contoh tadi, atau jika teman-teman malu, teman-teman juga bisa menyanyikannya melalui voice note.
Teman-teman bisa menggunakannya ketika teman-teman akan mempraktikkannya ya. Ingat, boleh dalam bentuk video atau voice note. Yang terpenting, teman-teman menggunakan instrumen tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut. Teman-teman tahu tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Nah, teman-teman sudah tahu belum asal mula buah kelapa? Kalau belum, mari kita simak. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuju gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, itu dia teman-teman, cerita asal mula buah kelapa. Setelah teman-teman menyimak cerita tentang asal mula buah kelapa, sekarang mari sama-sama kita temukan pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak ya? Ya, dongeng asal mula buah kelapa mengandung pesan agar kita selalu menjaga atau menepati janji. Karena jika ingkar janji hanya akan berdampak buruk
bagi kita dan orang lain. Nah, contohnya seperti cerita tadi, teman-teman. Ketika dia ingkar janji, dia langsung dirubah menjadi pohon kelapa. Teman-teman tidak mau kan seperti itu? Teman-teman, sekarang Miss akan menjelaskan 9 manfaat pohon kelapa. Teman-teman simak ya. Manfaat yang pertama, batangnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua, daunnya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. Yang ketiga, buahnya dapat menghilangkan dahaga, yaitu air kelapanya, teman-teman. Kemudian yang keempat, daging buahnya dapat digunakan untuk memasak. Nah, biasanya menjadi santan. Kemudian yang kelima, akarnya dapat dibuat menjadi kerajinan tangan. Dan yang keenam, tempurung kelapa dapat dijadikan kerajinan tangan juga. Nah, yang ketujuh, serabut kelapa juga dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan. Dan yang kedelapan, daun kelapa dapat dijadikan sebagai atap rumah. Dan yang terakhir, batang daun kelapa dapat dibuat menjadi sapu lidi. Nah, itu dia teman-teman, 9 manfaat dari pohon kelapa. Sekarang, Dayu ingin mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Di sana terdapat banyak mobil truk yang akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama, yaitu sebanyak 425 butir. Dan di truk yang kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, teman-teman ingat, di truk pertama sebanyak 425 butir, dan di truk yang kedua sebanyak 590 butir buah kelapa. Sekarang teman-teman perhatikan ya, di truk pertama sudah ada 425 kelapa. Dan di truk yang kedua ada 590 kelapa. Sekarang mari kita jumlahkan ya. 425 ditambah 590 hasilnya sama dengan 1015. Nah, sekarang jika posisi gambar truk dirubah seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, gambarnya sudah diubah nih teman-teman, jadi ditukar. Truk yang pertama, di sana ada 590 kelapa. Dan di truk yang kedua ada 425 kelapa. Nah, teman-teman perhatikan, 590 ditambah 425 hasilnya sama dengan 1015. Wah, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama ya teman-teman, meskipun posisi truknya kita sudah rubah tadi. Jadi 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, itu dia teman-teman, sifat pertukaran pada penjumlahan. Meskipun truknya dirubah, hasilnya tetap sama. Mudah ya teman-teman?
Sekarang giliran teman-teman mengerjakan latihannya di buku tematik tema 2 halaman 25 ya. Semangat! Bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Insya Allah sangat menyenangkan ya. Dan semoga ilmu yang Miss berikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekarang mari kita ingat bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ya, tadi yang pertama kita sudah belajar tentang pentingnya berterima kasih, walaupun dengan hewan atau tumbuhan. Kemudian tadi juga kita sudah sama-sama menyanyikan lagu tomat. Kemudian apalagi ya? Nah, kita juga sudah membaca cerita tentang asal mula buah kelapa dan pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir tadi, kita sudah belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Hari ini, Miss punya tugas untuk teman-teman nih. Disimak ya. Tugas yang pertama, teman-teman mengerjakan halaman 15 dan 16. Tugas yang kedua, teman-teman mengerjakan halaman 23. Tugas yang ketiga, teman-teman mengerjakan halaman 25. Dan tugas yang terakhir, teman-teman menyanyikan lagu Tomat. Boleh melalui voice note atau boleh juga menggunakan video. Yang terpenting, gunakan instrumen tadi yang sudah Miss berikan di dalam video ya. Oke teman-teman, semangat mengerjakan tugasnya. Semoga selalu Allah berikan kemudahan ya. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.